Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video talking head yang ditugaskan dari Budia. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Umar Jailani. Saya dari Lamongan, dari kampus Universitas 17 Agustus 1945. Fakultas saya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Ilmu Komunikasi. Ya, ini saya akan mengutip dari tema hari ini. Ini saya mau itu sih, mau ya sekilas kayak ada video tugas dari dosen saya, ya disuruh membuat video. Ya, perkenalkan, dari dosen pengampu saya dari Budia Puspitasari, S Sosio, MSI, MIKOM. Ya, saya agak nyentuh, mohon maaf sebelumnya. Oke, saya akan membahas dari judul yang saya bahas kali ini. Apa ya? Ini saya agak lupa ini. Saya akan membahas topik dari 4 teori psikologi tentang manusia. Oke, yang pertama, langsung saja. Yang pertama, teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Freud ini percaya diri kalau perilaku manusia itu banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Jadi, kadang hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar itu sebenarnya punya akar dari pengalaman masa kecil kita, yang masa kecil kita, ya masa kecil pas kita bayi itu. Freud juga membagi kepribadian jadi 3 bagian. Saya sebutkan 2 aja, ego dan superego. Nah, kalau misalnya kita pengen marah tapi kita tahan karena mikir, seperti contoh ini, gak enak sama orang lain, nanti orang itu nanti kesindir atau gimana gitu. Itu tandanya ego kita lagi berusaha menyeimbangkan antara dorongan ID dan moral dari superego. Itu seperti contoh itu. Yang kedua, teori behaviorisme. Ya, tokohnya dari John B. Watson dan B.F. Skinner. Teori ini dibilang kalau perilaku manusia itu hasil dari pembelajaran dan pengalaman lingkungan. Jadi bukan karena alam bawah sadar, tapi karena kebiasaan dan respon yang terbentuk dari hadiah atau hukuman. Contohnya, kita sering dapat pujian tiap kali bantu orang. Lama-lama kita jadi terbiasa buat berbuat baik.
Ya itu seperti contoh, dan contoh yang saya alami sendiri itu kayak saya ingin membantu orang itu, kayak ngasih donatur kayak misalnya orang itu lagi kesusahan gitu, kesusahan dalam ekonomi atau apa ya, di kemudian hari kita akan mengalami akan ada pembalasannya itu yang berarti itu baik bagi diri kita, jadi kita ada feedback gitu. Oke, yang teori ketiga yaitu teori humanistik. Nah, teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang dianggap terlalu gelap. Tokohnya Abraham Maslow dan Carl Rogers. Dia humanistik ini lebih positif. Dia percaya manusia pada dasarnya baik dan punya potensi buat berkembang. Maslow terkenal banget dengan piramidanya, yaitu hierarki kebutuhan dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri. Intinya, teori ini ngajak kita buat jadi versi terbaik dari diri sendiri gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, teori kognitif. Teori ini fokusnya ke cara berpikir manusia, kayak gimana kita memahami sesuatu, menyimpan informasi sampai memecahkan masalah. Menurut teori ini, pikiran kita tuh berperan besar banget dalam menentukan bagaimana kita bertindak dan merasakan sesuatu. Jadi kita bisa ubah cara berpikir, perilaku kita juga bisa berubah. Ya, ini kayaknya contohnya ya kayak apa ya? Jadi kita kayak saya merasakan ada yang nggak enak, ada kejadian aneh dari teman saya sendiri. Jadi teman saya kayak mengalami kecelakaan, dan saya merasakan sendiri kayak ada ikatan batin lah gitu. Yaitu dari contoh teori kognitif. Kalau disimpulkan dari semua keempat teori ini, yang pertama itu teori psikoanalisis, itu yang berarti ngomongin bawah sadar. Nah, yang kedua behaviorisme, itu ngomongin kebiasaan dan respon gitu. Yang ketiga humanistik, ngomongin potensi diri. Dan yang terakhir kognitif, ngomongin cara berpikir. Ya, itu dari simpulan keempat teori-teori itu. Nah, dari keempat teori ini itu saling melengkapi dan bikin kita lebih paham tentang siapa yang kita sebagai manusia, begitu. Oke, segitu dulu dari percakapan saya. Mohon maaf apabila kalau ada kekurangan atau kata-kata atau saya sering nyontoh. Ya maklum, baru pertama kali ini membuat video ini gitu. Semoga sehat selalu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak atau kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.